Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa dari Tanah Suci, kabar memprihatinkan datang terkait 3 jemaah haji asal Indonesia yang hingga kini belum ditemukan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rizal meminta pemerintah tidak menghentikan pencarian. Permintaan tersebut diungkap saat dalam sebuah sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 24 Juli lalu. Selain meminta agar pemerintah terus mencari, Cucun juga mengatakan bahwa tim WAS atau tim pengawas memberikan perhatian serius terkait dengan hilangnya 3 jemaah haji. Selain meminta agar pemerintah terus mencari keberadaan jemaah yang hilang, legislator tersebut juga meminta agar pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam pencarian jemaah tersebut. Sebelumnya, terdapat sebanyak 3 jemaah haji asal Indonesia yang hilang di Tanah Suci. Jemaah tersebut antara lain Nurimah, Sukardi, serta Hasbullah. Diketahui ketiganya menghilang setelah dilaporkan pergi dari hotel dalam waktu yang berbeda. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyayangkan kabar adanya 5 siswa sekolah rakyat yang kabur dari Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 16 di Sentra Terpadu Kartini, Temanggung. Dalam keterangannya pada Kamis 24 Juli lalu, selain menyayangkan, Gus Ipul juga menyebut bahwa sekolah rakyat tempat kelima siswa tersebut menimba ilmu sebagai tempat yang nyaman. Tidak hanya itu, Gus Ipul juga menyebut bahwa sekolah tersebut memiliki fasilitas yang nyaman. Terkait dengan insiden kabur tersebut, Gus Ipul tidak menampik bahwa siswa sekolah rakyat bermasalah dalam hal adaptasi, sehingga membuat siswa tidak betah di sana. Selain masalah adaptasi, siswa sekolah juga disebut harus hidup dengan tertib dan disiplin, sehingga mempersulit proses adaptasi sebagian siswa. Di akhir, Gus Ipul mengklaim bahwa pihaknya terus meyakinkan agar para siswa sekolah rakyat betah untuk hidup di dalamnya. Gus Ipul juga memastikan upaya pendekatan serta sosialisasi dalam mendidik siswa. Java TV melaporkan. Dari Ibu Kota Nusantara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap bahwa pihaknya telah menerima surat yang dilayangkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, yang meminta agar bandara VIP di IKN dijadikan bandara biasa. Permintaan Kepala Otorita tersebut diungkapkan melalui keterangan Puan saat dirinya berada di gedung DPR RI di Jakarta pada Kamis 27 Juli lalu. Selanjutnya, Puan menambahkan bahwa permintaan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh DPR setelah jajarannya melakukan peninjauan. Selain meminta pengubahan status bandara, Puan juga menyebut Basuki meminta adanya perluasan rumah jabatan. Sama seperti sebelumnya, menurut Puan perluasan tersebut juga perlu dikaji dan ditinjau oleh anggota DPR. DPR disebut telah menerima surat yang diajukan oleh Kepala Otorita IKN. Namun, pada saat itu anggota DPR masih belum merinci terkait apa surat tersebut, serta hanya menyebut perihal konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara. Java TV melaporkan. Masih terkait IKN, pemirsa, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyampaikan keyakinannya bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak akan mangkrak, meski berbagai tantangan masih menghadang. Keyakinan tersebut diungkap oleh Said saat dirinya berada di Kompleks Parlemen di Jakarta pada Kamis 24 Juli lalu. Ia mengatakan keyakinan tersebut berdasarkan amanat undang-undang. Selain itu, politisi PDIP mengatakan bahwa Banggar DPR selalu menyiapkan anggaran. Ia menyebut nantinya akan ada kemungkinan peningkatan terkait dengan anggaran untuk otorita IKN di tahun depan. Sempat bergulir isu tentang penetapan IKN sebagai ibu kota. Hal tersebut muncul dari desakan agar Presiden Prabowo segera menerbitkan keputusan kepresidenan mengenai penetapan IKN sebagai ibu kota. Selain itu,
Ada juga usulan dari Partai Nasdem yang meminta agar pemerintah melakukan moratorium sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. Java TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus dikebut. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan komitmennya mengejar target 20 juta penerima sebelum 17 Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Dadan saat dijumpai sejumlah wartawan pada Jumat 25 Juli lalu. Dadan menyebut bahwa percepatan tersebut dimulai dengan peningkatan SOP dari pemilihan barang, pengolahan higienis, proses pengiriman yang tepat waktu, konsumsi oleh penerima yang masih segar, hingga pelatihan dan bimtek bagi pembuat makanan. Selain itu, Dadan menegaskan bahwa terkait dengan anggaran, ia mengaku bahwa pihaknya tidak memiliki masalah. Selain itu, menindaklanjuti target yang diminta Presiden, Dadan mengaku bahwa distribusi akan dipercepat ke seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya, Prabowo menargetkan jumlah penerima manfaat MBG akan mencapai 20 juta sebelum 17 Agustus saat berpidato di acara Harlah PKB di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Prabowo meminta para anak buahnya agar distribusi pelaksanaan MBG dipercepat mencapai 20 juta penerima sebelum 17 Agustus. Java TV melaporkan. Dari Kediri, Jawa Timur, pemirsa, menyambut HUT ke-80 RI, warga Desa Bulu mulai menghias dusun-dusunnya. Kepala Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Syaroni, melakukan renovasi dan penghiasan gapura di sejumlah dusun. Warna merah putih dan ornamen Agustusan mulai mewarnai sudut-sudut desa sebagai simbol nasionalisme dan kegembiraan menyambut Agustus. Menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Kepala Desa Bulu, Syaroni, melakukan renovasi pada sejumlah gapura di wilayahnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta memeriahkan suasana kemerdekaan di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Gapura-gapura yang direnovasi dicat dengan warna merah putih, sesuai dengan warna kebanggaan bendera Indonesia dan melambangkan semangat patriotisme. Tidak hanya dicat ulang, beberapa gapura juga akan dihiasi dengan ornamen khas Agustusan seperti bendera mini, umbul-umbul, serta dekorasi lainnya yang bernafaskan cinta tanah air. Adapun gapura yang mendapat sentuhan kreatif dan renovasi ini terletak di Dusun Gapura, Dusun Ngawinan, Dusun Bogo, dan Dusun Bulusan. Kepala Desa Bulu menyampaikan bahwa renovasi ini dilakukan secara gotong royong bersama warga, sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dalam menyambut peringatan kemerdekaan. Untuk renovasi gapura yang ada di Desa Bulu dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ada 5 titik, yaitu mulai Dusun Ngawinan, Gapok, Bogo, sama pintu masuk atau desa dan juga perbatasan Dusun Bulusan. Dengan nuansa kita cat merah putih karena dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, mari kita sambut hari ulang tahun kemerdekaan ini dengan riang gembira dan penuh semangat kemerdekaan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bulu, mari sama-sama untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini dengan riang gembira, yang rencananya nanti tanggal 27 kami akan mengadakan kerja bakti serentak, sekalian nanti memasang lampu hias beserta umbul-umbul. Itu kesempatan kita untuk berbaur sama masyarakat atau untuk kerjasamanya dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Kegiatan renovasi dan penghiasan gapura ini tak hanya menjadi wujud kecintaan terhadap tanah air, tetapi juga menunjukkan semangat gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat. Melalui kebersamaan ini, warga Desa Bulu membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya dirayakan, namun juga dihayati dengan tindakan nyata. Selain itu, Syaroni berharap melalui langkah sederhana ini, rasa cinta tanah air semakin tumbuh di hati setiap warga desa. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan semangat kebangsaan, khususnya dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
Semangat kemerdekaan telah bergema di Desa Bulu. Merah putih tak sekedar warna, namun simbol semangat juang yang tak pernah padam di hati setiap warganya. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Kita kembali ke isu ibu kota Nusantara, pemirsa. Mantan Menteri Bappenas, Andrinov Caniago, menyarankan agar Wapres dan para wakil menteri mulai berkantor di IKN untuk mempercepat proses transisi pemerintahan. Dalam sebuah acara televisi swasta pada Rabu 23 Juli lalu, Andrinov berpendapat bahwa langkah ini merupakan langkah realistis, serta dapat mempercepat proses pemindahan pusat pemerintahan ke IKN. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa usulan yang disampaikan oleh Partai Nasdem mengenai kejelasan IKN dianggap sebagai gertakan yang menunjukkan kepedulian masa depan IKN. Andrinov turut menyampaikan bahwa keberadaan Wapres di IKN serta para wamen akan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap proyek ambisius tersebut. Tidak hanya itu, kehadiran para petinggi negara tersebut diharapkan akan mempercepat pembangunan infrastruktur serta layanan pendukung di IKN. Andrinov menanggapi usulan Nasdem yang menurutnya sebagai dorongan agar pemerintah segera menunjukkan arah serta kepastian keberlanjutan IKN. Andrinov menegaskan bahwa langkah yang diusulkan Nasdem menunjukkan tanggung jawab politik yang seharusnya diambil oleh para partai pendukung pembangunan IKN. Java TV melaporkan. Dari Papua, pemirsa, menyikapi penolakan program makan bergizi gratis di beberapa wilayah, Menteri HAM Natalius Pigai tetap optimis penyelesaiannya dapat tercapai dengan pendekatan yang tepat. Hal tersebut disampaikan oleh Pigai dalam siaran persnya setelah ia menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat di Jakarta, Kamis 24 Juli lalu. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa permasalahan MBG berkaitan dengan manajemen pemasakan menu MBG. Pigai menjelaskan bahwa perselisihan pihak yang memasak MBG di Papua nantinya akan diserahkan ke pihak masyarakat Papua. Sementara itu, Wakil Bupati Maibrat, Ferdinando Solosa, mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan program dapur sehat guna menunjang kegiatan MBG di wilayahnya. Sebelumnya, penolakan MBG di Papua terjadi saat masa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak makan bergizi gratis di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan 17 Februari silam. Java TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya menyelamatkan ekosistem pesisir, Kementerian Kehutanan disebut tengah menyusun peta kebijakan investasi dan kelembagaan rehabilitasi mangrove. Kemenhut menyebut nantinya kebijakan ini akan ditawarkan kepada publik sebagai bagian dari strategi pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan APBN. Rencana tersebut diungkap oleh Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dalam sebuah acara di kawasan Jakarta, Kamis 24 Juli lalu. Dalam keterangannya, Kemenhut nantinya akan menawarkan kafling seluas 6,25 hektar kepada publik. Nantinya, penawaran publik tersebut akan terbagi menjadi dua, yakni bersifat tanggung jawab sosial perusahaan serta kerjasama investasi. Selanjutnya, Ristianto mengatakan pihaknya nanti akan melakukan kampanye sosialisasi terkait dengan peta kebijakan investasi serta kelembagaan rehabilitasi guna mendapat kepercayaan publik. Adapun upaya ini dilakukan mengingat keterbatasan dari alokasi APBN untuk rehabilitasi mangrove sehingga Kemenhut tidak bisa lagi mengandalkan APBN untuk rehabilitasi mangrove. Java TV melaporkan. Dan dari sektor transportasi, pemirsa, Kemenhub tengah merampungkan regulasi baru untuk transportasi daring. Aturan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang adil bagi pengemudi dan pengguna. Hal tersebut disampaikan oleh Ditjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, dalam sebuah acara di kawasan Jakarta, Kamis 24 Juli lalu. Aan menegaskan bahwa Kemenhub tengah menyerap berbagai informasi
serta data guna mewujudkan sebuah kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Aan memaparkan bahwa saat ini, setidaknya terdapat 7 mitra ojek daring yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain pengemudi daring, ada pelaku UMKM yang hidup dalam ekosistem transportasi daring. Sementara itu, analisis kebijakan transportasi Azaz Tigor Nainggolan mengingatkan jika ingin membentuk ekosistem transportasi daring yang berkeadilan, maka diperlukan aturan hukum yang jelas mencakup aspek kendaraan, bisnis, serta peran seluruh pemangku kepentingan. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.